Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Alhamdulillah, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib. Dan terakhir kemarin sampai di mandi sunnah. Kemudian kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab faslun wal mas'u ala al-khuffaini jaiz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Qadi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala wa tayyib karahu wa ja'ala al-jannata mathwahu. Dan mengusap di atas khuf itu boleh. Ya, nanti kita terangkan apa itu khuf, kemudian mengusapnya bagaimana. Bisalah sati syurut, dengan 3 syarat. Yang pertama, an yaqtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Yang pertama adalah mengusapnya itu setelah bersuci dengan sempurna. Ya, an yaqtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah, yaitu memulai memakainya setelah bersuci dengan sempurna. Kemudian yang kedua, an yakuna satiraini lim halil ghuslil fardhi. Ya, syarat dari khuf keduanya harus menutup bagian-bagian yang diwajibkan untuk dicuci ketika berwudu. Ya, minal qadamaini, dari 2 kaki kita. Jadi syaratnya khuf harus menutup yang diwajibkan untuk dicuci ketika berwudu. Yaitu apa? Yaitu kaki dan juga mata kaki. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga adalah disyaratkan khufnya itu bisa dipakai untuk berjalan alaihima, di atasnya. Ya, kita ulangi dari awal. Pertama adalah setelah beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang mandi sunnah, kemudian beliau memulai dengan mengikuti dengan hukum tentang khuf. Wal masfu itu artinya mengusap. Bolehnya kita mengusap di atas khuf. Ya, sebelum kita masuk pembahasan, khuf itu apa? Khuf itu adalah sepatu yang dia itu terbuat dari kulit, kemudian dia menutup kedua mata kaki. Itu namanya apa? Khuf. Kalau sekarang sepatu apa namanya itu? Sepatu boot, ya. Sepatu boot. Jadi khuf itu adalah sepatu yang tamna nufudal ma. Jadi kalau seandainya air dibuang dari luar itu nggak masuk air. Maksudnya nggak langsung meresap ke dalam. Bukan berasal dari kain, tapi dari apa? Dari kulit, gitu ya. Ya, itu namanya khuf. Nah, dalam syariat Islam itu diperbolehkan kita untuk mengusap di atas khuf tanpa harus melepasnya ketika sholat. Berarti sholatnya pakai khuf nggak? Iya, pakai khuf. Ya, jadi sholat pakai khuf itu dilakukan oleh Nabi, dan ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu banyak diriwayatkan oleh sahabat, sampai puluhan sahabat yang meriwayatkannya. Kemudian juga di bawahnya, tingkatan bawah sahabat itu juga banyak yang meriwayatkannya dengan berbagai kisahnya. Jadi mengusap di atas khuf itu disepakati oleh kaum muslimin, kecuali satu Syiah. Orang Syiah Rafidah khususnya, mereka menolak apa? Mashu ala khuffain, gitu ya, mengusap di atas khuf.
Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan ini pembahasan mashu alal khuf ini di kitab akidah. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa bisa fikih tapi bisa masuk dalam kitab akidah? Karena pembahasan fikih tersebut bisa membedakan antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Biasanya mereka memasukkan pembahasan fikih dalam akidah itu gitu. Jadi misalnya pembeda antara ahlu sunnah dan syiah, apa bedanya? Salah satunya adalah mereka nggak mau ngusap khuf. Ya, ahlu sunnah mau mengusap khuf. Dalam empat madhab diperbolehkan mengusap khuf, gitu ya. Nah, maka permasalahan mengusap khuf terkadang para ulama memasukkannya dalam perkara akidah. Begitu pula misalnya contohnya pengertian tentang negara Islam dan negara kafir misalnya. Itu permasalahan akidah atau fikih itu? Akidah atau fikih? Akidah, kita tahunya akidah kan? Sebenarnya itu permasalahan fikih. Ketika berjihad, ketika kita berjihad. Ketika kita berjihad, kita mau menyerang suatu negeri, ya kan? Bagaimana kita menghubungi negeri itu kafir atau muslim? Ya kalau muslim nggak boleh diserang kan? Gitu. Atau dia itu negeri kafir, apa tandanya? Nah, pengertiannya di mana? Para fuqaha yang memberikan takrif, ya kan? Memberikan pengertian bahwasanya ini negara Islam itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau negara yang kufur itu seperti ini dan seperti ini namanya Darul Islam sama Darul Harb namanya. Nah, karena ada bid'ah Mu'tazilah yang ketika itu mengkafirkan para penguasa kaum muslimin, gitu ya. Mengkafirkan penguasa kaum muslimin dan juga Khawarij tentunya. Maka pembahasan masalah masalah pengertian Darul Kufur dan Darul Harb dimasukkan para ulama ke dalam kitabul aqidah. Ya, jadi kalau zaman dulu ketika zaman khilafah yang masih disepakati bahwasanya itu adalah daulah Islamiyah, ada sekelompok manusia menyempal. Kemudian memberikan ta'rif, memberikan pengertian bahwasanya dar yang ketika itu berdiri atau negeri yang ketika itu berdiri adalah negeri bukan negeri Islam. Nah, kemudian para ulama membantahnya dengan dengan memasukkannya dalam bahwasanya kalau ahlu sunnah itu sepakat bahwasanya begini dan begini Islam, gitu ya. Ya sebenarnya kemudian apalagi misalnya perkara takfir yaitu kita mengkafirkan orang. Boleh nggak mengkafirkan orang? Boleh nggak mengkafirkan orang? Nggak boleh mengkafirkan orang. Yang nggak boleh itu mengkafirkan orang muslim. Tapi kalau mengkafirkan orang kafir, boleh apa? Wajib. Kalau nggak mengkafirkan orang kafir, kita yang kafir jadi ya. Karena kita meragukan firman Allah, gitu kan. Misalnya kita nggak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Allah mengkafirkan, ya kan, dalam Al-Quran banyak sekali. Kita mengatakan ya semua agama itu sama. Nah, maka seperti itu bahaya akidah. Mengkafirkan seorang yang muslim. Nah, akidah atau fikih itu? Babnya bab qadar. Nanti kalau orang dikatakan kafir berarti kan murtad kan? Murtad apa hukumannya? Ceraikan istrinya, anaknya nggak dapat warisan, dibunuh, ya kan? Itu permasalahan apa itu? Qadar masalah fikih. Jadi banyak ya perkara-perkara yang saling memasuki. Nah, jadi tidak semua perkara yang terkadang ulama memasukkan dalam kitab akidah itu asalnya adalah perkara akidah. Jadi perlu diperhatikan. Jangan sampai kita salah, misalnya nanti karena para ulama memasukkannya dalam kitab akidah, kemudian kita anggap itu mi'yar sebagai batas pasti. Gitu. Maksudnya kalau tidak sesuai dengan takrifnya fulan dari ulama, maka itu bukan dari Ahlussunnah. Tidak sesuai dengan pengertian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, berarti bukan Ahlussunnah. Maka hati-hati saja. Bukan berarti bukan berarti benar atau salah enggak, tapi berhati-hati dalam menghukumi. Karena mungkin itu sebenarnya perkara yang perkara yang luas, gitu ya. Perkara luas. Misalnya ini masalah kufain misalnya. Baik, kita lanjutkan ya. Mengusap di atas khuf. Jaizun wal mashu ala kufaini jaizun, dan mengusap di atas khuf itu boleh. Jadi dalam syariat kita diperbolehkan kita untuk tidak mencuci kaki ketika ingin sholat. Ketika ingin sholat ya, maksudnya tidak perlu wudhunya itu mencuci kaki,
Ketika kapan? Ketika nanti ada syarat-syaratnya. Kita sudah berwudu sempurna, kemudian kita pakai khuf, pakai tadi ya sepatu kulit yang tingginya sampai menutupi mahalul fardi, yaitu tempat yang diwajibkan kita untuk berwudu. Apa saja? Yang pertama ya kaki bawah, telapak kaki, kemudian punggungnya sampai ke mata kaki. Ya. Ketika kita menggunakan boot, kalau istilah sekarang sepatu boot, kita memasukkan kaki sebelum menggunakan sepatu boot itu suci, kemudian kita jalan dengan sepatu boot, kemudian kentut misalnya. Nah, ketika kentut, kita diperbolehkan oleh syariat Islam untuk tidak melepas sepatu tadi ketika berwudu. Jadi ketika wudu sudah cukup wudu di atas, kemudian ketika sampai di kaki nggak perlu dilepas, tapi diapakan? Diusap. Yang mana diusapnya? Di atasnya atau di bawahnya? Ya, atau di bawahnya. Bahkan nanti kalau dalam mazhab Syafi'i itu ngusap di bawahnya boleh. Gitu ya. Yang penting ngusap. Jadi apa namanya? Dalam mazhab Syafi'i tentunya. Tapi secara umum jumhur mengatakan bahwasanya mengusap di atas khuf itu boleh. Ya. Wal mashu ala khuffaini jaizun. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Ya, mengusap di atas dua khuf itu boleh. Yang pertama ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mengusap di sini adalah mengganti wudu, bukan selainnya dari taharah-taharah yang ada. Taharah itu apa saja selain wudu? Yang pertama wudu, yang kedua apa? Mandi, ya kan? Yang ketiga apa? Menghilangkan najis salah satunya. Jadi ada wudu, ada mandi, ada menghilangkan najis. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengusap ketika kita junub? Jadi ketika kita pakai khuf, batalnya bukan karena kentut, bukan karena buang hajat, tapi junub. Ya kita pakai khuf, kemudian kita safar, kita istilam, ternyata mimpi basah. Pas bangun, apakah kita boleh dengan mengusap? Jadi yang dimandiin atasnya, kemudian bawahnya diusap, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi di sini ala jihatil badaliyah. Ya, badaliyah itu pengganti dari apa? Dari mencuci ketika berwudu. Jadi kalau dia mandi, nggak bisa diganti dengan mengusap. Begitu pula kalau dia menghilangkan najis, itu juga tidak bisa diganti dengan apa? Mengusap. Misalnya kakinya terkena najis, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Khuf. Nah, karena sudah di dalam khuf, malas lepas diusap. Gitu. Boleh nggak di atas khuf? Maka jawabannya tidak boleh. Wa dalil jawazi ahaditsun katsira. Dan dalil diperbolehkan mengusap itu banyak. Minha diantaranya Maru al-Bukhari wa Muslim. Apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim wal lafdhu lahu, dan lafadznya Imam Muslim ini. An Jarir bin Abdullah al-Bajali, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Annahu bala thumma tawadda'a wa masha ala khuffaihi. Bahwasanya dia atau beliau Jarir tadi bala, buang air kecil, summa tawadda, kemudian dia berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap di atas dua khufnya. Ya. Tapi lalah kemudian dikatakan padanya, taf'al hada, kamu melakukan ini. Maksudnya ada sahabat yang bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Gitu ya. Kemudian faqala nabi, ya, saya lakukan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Tawadda'a thumma wa masaha ala khuffaihi. Iya. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau buang air kecil. Kemudian dia berwudu dan dia mengusap di atas khufnya. Ya. Jadi ini dalil, salah satu dalil bahwasanya diperbolehkan kita mengusap di atas khuf. Ya. Kemudian ya, tadi disebutkan khuffaini. Khuffain itu artinya dua khuf. Kalau kita mengusap khuf satu kaki, kemudian mencucinya satu kaki, boleh nggak? Ya kita pakai khuf gitu kan. Kemudian karena ada khilaf pendapat di kalangan para ulama, mana yang afdal? Kira-kira mana yang afdal? Mengusap khuf atau melepasnya? Mana yang afdal? Kalau kita mau sholat pakai khuf ya. Kalau sholat nggak pakai khuf ya harus dicuci.
Tapi kalau sholat mau sholat pakai khuf, misalnya kita sholatnya di gunung, misalnya kita mau lagi mendaki gunung, ya mendaki gunung. Kemudian kita sudah berwudu di sini. Nah kemudian pas mendaki kita buang hajat, mau entah buang air kecil atau buang air besar. Nah kemudian kita wudu. Nah di sana kira-kira perlu lepas sepatu nggak kalau sholat di hutan ini? Nggak perlu. Kalau seandainya sejarahnya kecil, misalnya buat kepala aja misalnya, atau nggak perlu. Kalau di sini perlu, ya. Kalau di sini kalau nggak lepas sepatu, ya mengotori. Nah pertanyaannya kalau di gunung tadi, lebih afdal melepas khuf atau lebih afdal dipakai khufnya? Dipakai afdal. Apa dalilnya? Kenapa? Dalilnya rukhsah secara umum kata Nabi SAW. Rukhsah itu kalau dalam kaidah umumnya rukhsah itu lebih baik diambil. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Dia adalah sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah itu. Jadi kalau seandainya antum diringankan, itu diambil. Nah, sama saja kasar. Itu kan pendapat pertama, gitu kan. Kita di sini dalam mazhab Syafi'i pendapat kedua, yaitu yang afdal yang melepas. Itu apa? Karena diperbolehkan, karena diperbolehkan khuf diusap itu ala jihadil badaliyah. Jadi diperbolehkan usap khuf itu karena mengganti mencuci. Berarti kalau pengganti dan yang diganti, afdal yang mana? Afdal yang diganti. Pengganti sama yang diganti, afdal yang mana? Afdal yang diganti, betul. Wakil sama yang diwakili, afdal yang mana? Yang diwakili. Ya, wakil nikah misalnya. Ya. Wakil nikah. Abdul yang mana wakil nikah? Kalau Abdul yang wakilnya nikah sama wakilnya, jangan nikah sama yang diwakili. Jadi karena khuf itu ala jihadil badaliyah. Ya, berarti di situ hukumnya jaiz boleh, berarti lebih afdal dilepas. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah dalam mazhab yang lain mungkin dalam mazhab Hanabilah mungkin, ya karena kaidah umumnya demikian. Jadi kalau ada rukhsah itu lebih utama untuk diambil, maka lebih baik diusap khufnya. Nah karena dia melihat ada khilaf, kemudian dia apa? Mengambil pendapat yang pertengahan, yaitu apa? Satunya dilepas, dicuci, satunya diusap. Satunya dilepas, kemudian cuci kakinya, kemudian satunya diusap. Pertanyaannya, sah nggak dia kalau seandainya sholat? Siapa yang bilang nggak sah? Kenapa nggak sah? Kenapa nggak sah? Ya betul. Karena lafaz dari hadis itu apa? Lafaznya tadi bagaimana hadisnya tadi? Wa masaha ala khuffaihi, dan dia mengusap apa? Dua khufnya. Jadi dia lafaz hadisnya itu dua khuf, bukan satu khuf gitu ya. Kalau satu ya nggak sah. Ya. Seperti antum tayamum, satunya cuci, satunya tayamum gitu. Nah, ya kan? Seperti itu, maka tidak sah. Nah kalau seandainya kakinya terputus gimana? Kakinya buntung gimana? Kakinya buntung, akhirnya pakai khufnya cuma satu. Nah, boleh nggak ngusap? Boleh, satu aja. Kalau itu boleh, karena memang dia orang darurat kan, sampai turun. Nah tapi kalau kakinya kepotongnya setengah, ya, setengah kaki. Misalnya ini kakinya begini kan, kepotongnya segini. Nah, boleh nggak dia ini dicuci gitu kan? Kemudian satunya pakai khuf diusap. Maka jawabannya nggak boleh juga. Kalau mau ngusap pakai dua-duanya. Kalau kepotongnya dia masih pakai khuf, maka kalau mau ngusap khuf maka dipakai dua-duanya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi disebutkan jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Berarti hukum mengusap khuf itu asalnya adalah jaiz. Ya, boleh. Ya. Jadi kalau seandainya hukum nikah itu apa hukum nikah? Sunnah atau boleh? Hah? Sunnah. Berarti kalau dia nggak nikah berarti khilafus sunnah, mengingkari sunnah. Kemudian dia nggak nikah. Kemudian Imam Nawawi juga nggak nikah. Padahal beliau umurnya meninggal 45 tahun. Ya. Apakah sunnah atau jaiz? Ya. Taruhlah antara jaiz dan sunnah gitu ya. Boleh saja orang untuk memilih nggak menikah. Gitu. Atau dia menikah karena Nabi menyarankan untuk menikah, yaitu menyempurnakan setengah agamanya. Nah,
Kalau dikatakan nikah hukumnya sunnah, kemudian nanti dibantah, salah akhi, yang betul nikah itu hukumnya ada 5. Bisa wajib, ya kan? Bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Betul nggak itu jawabannya? Kalau antum mengiyakan, antum berarti yang salah. Iya. Berarti setiap hal itu pasti ada 5. Misalnya makan daging babi, hukumnya apa makan daging babi? Haram. Oh, bisa 5. Bisa 5. Bisa boleh, bisa jadi jaiz, bisa jadi wajib. Makan daging babi kok wajib, bagaimana? Bagaimana contohnya makan daging babi wajib itu bagaimana? Darurat, kalau nggak makan mati. Iya. Lebih baik yakin ini matinya, yakin, bukannya matinya masih down gitu ya, yakin mati gitu. Jadi udah apa namanya, udah yakin. Seolah-olah kalau dia tinggalkan itu bunuh diri gitu. Kalau dia tinggalkan daging babi untuk dia makan itu bunuh diri, sedangkan Allah membolehkan ya kita untuk memakan daging yang diharamkan tadi, daging babi atau tangga tadi ketika muktor, itu apa, darurat. Nah, kalau dia tinggalkan meninggal, maka mana yang dipilih, makan daging babi atau dia mati karena kelaparan padahal ada babi? Ya, babinya itu dimasak. Jadi, tapi nanti pembahasan masalah muktor itu apakah boleh dimasak atau enggak, itu nanti pembahasan beda lagi. Intinya bahkan makan daging babi pun bisa jadi wajib gitu. Kapan? Ketika dia meninggalkannya pasti mati. Maka jadi apa? Jadi dia wajib untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawanya. Enggak seperti itu. Jadi setiap hukum dalam Islam atau setiap hukum sesuatu itu ada hukum asalnya, gitu ya. Ada hukum apa? Hukum asalnya. Makan daging babi, hukum asalnya apa? Haram. Walaupun bisa jadi boleh, bisa jadi mubah. Gitu. Tapi asalnya haram. Hukum nikah apa? Sunnah atau jaiz atau mubah asalnya. Hukum poligami apa hukumnya? Nah, itu ada hukum asalnya. Antum walaupun ada khilaf misalnya sunnah atau mubah, itu apa namanya? Ada ininya, ada apa namanya? Ada hukum asalnya. Ya, kalau antum dibantah hukum poligami ada 5. Hukum ini ada semuanya, ada bisa apa? Bisa 5. Jadi yang betul adalah apa? Setiap hukum itu ada hukum asalnya. Nah, hukum mengusap kuku ini juga ada 5. Terkadang bisa jadi 5, tapi asalnya adalah boleh. Bukan sunnah, tapi boleh. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh. Kenapa tadi? Karena ala jihadil badaliyah. Karena sesungguhnya mengusap itu menggantikan mencuci kaki. Misalnya jaiz, ya boleh, berarti keadaan umum atau keadaan normal. Kemudian menjadi sunnah itu kata para ulama Syafi'i itu bagi orang-orang yang membenci sunnah. Ya, orang-orang yang membenci sunnah mengusap khuf itu bagi dia sunnah untuk menjalankannya, gitu ya. Karena dia membenci apa? Membenci sunnah. Bagi dia malah justru lebih baik dia mengusap khuf. Jadi orang-orang yang membenci sunnah mengusap khuf atau orang-orang yang meragukan keabsahan mengusap khuf, bagi dia sunnah untuk mengusap. Kenapa? Kalau dia tinggalkan karena kebencian masih ada, gitu kan. Tapi kalau dia lakukan itu lebih baik karena apa? Karena itu yang menetapkan adanya syariat itu. Itu kalau kata para ulama Syafi'i. Ya, kemudian bisa jadi makruh. Gimana makruhnya mengusap khuf? Kalau mengusapnya berkali-kali sampai bolong khufnya misalnya, sampai rusak misalnya. Iya, itu disebutkan ulama Syafi'i tikroriha, dengan apa? Mengusapnya berkali-kali. Enggak pakai tangan lagi ya. Maka seperti itu bisa merusaknya. Ya, itu makruh jadinya. Kemudian yang haram, nah ini ada mengusap khuf yang haram. Ya sedikit agak rinci ya. Ada yang haram itu ma'sihah, haram tapi sah. Ada yang haram ma'al-butlan, yang haram tapi batal ibadahnya. Contohnya bagaimana? Contohnya dia pakai khuf tetangganya nggak izin. Nah, pakai khuf tetangganya nggak izin dipakai untuk apa? Bersafar, gitu kan? Sendal. Kalau sendal nggak bisa. Dia ngambil khuf tetangganya tanpa izin, kemudian dia pakai untuk safar dan dia usap khufnya. Boleh nggak dia usap khuf? Haram atau halal? Halal? Memakai sesuatu yang haram ketika sholat gitu jadinya. Jadi dia pakai khuf atau pakai peci. Nah,
peci atau pakai imamah, gitu. Imamah yang dia curi dari tetangga, bukan dicuri, dia ambil dengan apa? Tanpa izin, ya. Kemudian dia pakai, kemudian harusnya kan nggak pakai, dia harusnya taruh dan kembalikan ke orangnya. Dan dia usap, dia ambil rukhsah di situ. Boleh nggak ini? Gitu maksudnya. Boleh kan usap di atas imamah kan boleh. Nah maka ini haram, di sini seperti ini haram. Ngambilnya aja haram, apalagi mengambil rukhsah dari apa? Dari barang tadi itu tetap haram. Tapi pertanyaannya, sholatnya sah nggak dengan imamah tadi itu dengan musab gitu, dengan musab khuf yang dicuri tadi atau yang diambil tadi, sah nggak? Sah. Jadi ini namanya haramun ma'asihah. Ini haram tapi sah. Nah seperti ini adalah perkara-perkara yang diharamkan kharijan anil ibadah, di luar perkara ibadahnya, bukan termasuk syaratnya dan bukan larangannya, itu bukan pada ibadahnya. Sedikit tentang masalah usul ini. Misalnya begini, seorang yang sholat ya di masjid yang masjidnya itu masjid sengketa, misalnya tanah sengketa, atau bukan tanah sengketa, kalau sengketa belum jelas ya, tanah yang jelas-jelas diambil dari hak orang lain kemudian dijadikan masjid, itu padahal hak orang lain, dia sholat di situ, namanya sholat alal ardil maksubah ya, sholat di atas tanah yang digosok itu diambil paksa dengan boleh. Sholatnya sah nggak? Sholatnya kenapa sah? Karena dia adalah apa? Bukan kharijan anil ibadah wa kharijan anil syurut. Jadi dia bukan syarat ibadah dan juga larangannya bukan ibadah itu. Kalau larangannya larangan ibadah itu misalnya puasa pada hari Id, sah atau nggak puasa pada hari Id? Nggak sah karena memang dilarang, ya kan? Apalagi sholat menghadap apa? Menghadap apa? Sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilal kubur. Ya, janganlah sholat menghadap kuburan. Dan ini yang disepakati ya, yang disepakati itu misalnya atau yang yang disepakati ulama, misalnya di dalam masjid tengah-tengah gitu, atau di depan imam, benar-benar kelihatan, dan ini seperti ini kata Nabi la tusalli ilal kubur. Ya. Dan seterusnya dengan kalau masalah itu mungkin ada pembahasan yang lebih panjang. Jadi seperti tadi ya, sholat yang memang dilarang kita sholat, maka memang larangannya itu atau sholat di tempat najis gitu kan. Memang syaratnya harus berdiri di apa? Di tempat yang suci. Jadi larangan itu kembali kepada ibadah itu atau kembali kepada syaratnya, maka ini menjadi batal, gitu ya. Tapi kalau seandainya larangan itu di luar ibadah, seperti tadi ya, seorang sholat pakai cincin emas misalnya. Pertanyaannya, apakah cincin itu ada kaitannya dengan sholat? Nggak ada kan? Bukan syarat juga, bukan yang lain. Maka seperti itu, kalau kembali larangannya itu kembalinya bukan pada syarat, maka sholatnya sah. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi dikatakan haram ma'asihah, jadi haram tapi sah. Nah ada juga yang musabhuf tapi batal, yaitu apa? Muhrim. Muhrim itu apa muhrim? Iya. Orang yang berihram. Pertanyaannya, orang yang berihram itu boleh pakai sepatu atau tidak? Boleh pakai khuf atau enggak? Maka jawabannya enggak boleh. Ya. Tapi kalau pakai sendal boleh. Nah, kalau dia berihram pakai khuf, kemudian dia usap khufnya, gitu kan, dia sholat. Pertanyaannya, sah nggak dia? Bukan sholatnya apa? Tapi tawaf ya. Tawaf itu kan harus wudu kan, disyaratkan berwudu. Dan dia ketika ihram sebelum sebelum masuk mikot dia berwudu kemudian pakai khuf. Ini sebenarnya nggak boleh, ya kan? Nah, sampai di Masjidil Haram dia usap khufnya, kemudian dia tawaf, gitu. Karena batal kemudian dia usap khufnya, dia tawaf. Pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Maka jawabannya nggak boleh, batal dari awalnya. Karena apa? Di sini dia larangannya kembalinya kepada apa? Kepada larangan dalam ibadah itu. Pertanyaannya, orang yang ihram itu boleh pakai khuf nggak? Nggak boleh, berarti dilarang di asal. Jadi seperti itu maka haram ma'al butlan kata para ulama. Jadi haram dan dia apa? Batal. Batal apanya? Batal tawafnya. Ya, kemudian kita lanjut. Seandainya dia sholat maka juga tidak sah. Jadi
Ya, karena seolah-olah dia mendatangkan wudhu yang kurang, seperti seolah-olah dia kakinya belum dicuci, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Ya, memulai memakainya itu setelah sempurna bersucinya. Ya. Jadi memulai untuk memakai khuf itu harus sudah sempurna bersucinya. Ya, apa dalilnya? Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi maisirin." Ya. Bukan fi masirin. Salah baca. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin, suatu malam dalam suatu perjalanan. Kemudian fa'afradtu alaihi, ya. Kemudian faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ya. Afwan. Fa'afradtu alaihi min al-idawah, gitu ya. Kemudian faghasala wajhahu. Ya. Kata Mughirah bin Syu'bah, ketika suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ingin memberikan idawah, itu satu tempat ya, air gitu ya. Faghasala wajhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci mukanya. Wa ghasala dhira'aihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci dua tangannya. Kemudian wa masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap kepalanya. Summa ahwaitu li anza khuffaihi. Kemudian saya ingin melepaskan khufnya beliau, yaitu khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah yang mendatangkan air, kemudian beliau berwudu. Nah, beliau mau melayani Nabi dengan melepaskan khufnya, yaitu sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma. Jangan dilepas keduanya, wahai Mughirah bin Syu'bah. Tinggalkan, maksudnya jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena sesungguhnya saya memasukkan ke dalam khuf itu dalam keadaan suci. Kemudian famasaha alaihima. Kemudian Nabi SAW mengusap di atas keduanya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya boleh mengusap khuf. Yang kedua adalah syaratnya, yaitu memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ya, jadi dia harus suci sempurna. Jadi nggak boleh ada yang kurang, gitu ya. Jadi dia memasukkannya harus dalam keadaan sudah sempurna cucinya. Misalnya dia baru mencuci setengah kakinya, misalnya, sampai ke pertengahan telapak kaki kemudian dimasukkan, maka nggak boleh. Nah, kalau seandainya dia pakai sepatu boot, kemudian sepatu bootnya itu diisi air, ya. Sepatu boot kan ada yang dari plastik, gitu kan. Ya, mencuci kakinya di dalam sepatu boot, masukin air kemudian dicuci, kemudian dibuang airnya. Pertanyaannya, itu mencuci kaki nggak? Enggak mencuci. Mencuci kaki, kita masuk mencuci kaki. Boleh nggak itu? Gitu nggak itu? Maka jawabannya, kalau dia belum sempurna, intinya gitu. Kalau dia belum sempurna mencucinya, maka tidak boleh. Jadi harus sempurna dulu, baru baru memasukkan ke dalam khuf. Gitu. Kalau dia masukkan di dalam sepatu, kemudian dia kentut, gitu. Kan ini kan sepatu khuf, diisi air dua-duanya. Kemudian selesai tangan, selesai mengusap kepala, kemudian masukin kaki ke sepatu bootnya, kemudian diusap, gitu. Dibuang airnya. Satunya juga gitu, dibuang airnya. Dia kentut, ya kan? Dia kentut. Boleh nggak dia usap? Nggak boleh, harus lepas. Karena seolah-olah dia memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Karena sucinya sudah di dalam. Harusnya suci di luar, baru dimasukkan. Nah, kalau seandainya sepatu boot itu ada yang panjang, tapi dia ini misalnya nih, ini dibahas dalam kitab Syafi'i ya, bukan ada yang mengada-ada. Ini begini, ini khuf kan begini, kemudian ada kepalanya. Nah, ada air di sini, atau dia mau masukin sini kemudian dimasukin ke keran gini, kemudian dicuci, tapi tidak masuk. Tapi masuknya bukan ke ini, bukan di sini tapi di sini. Nah, suci kan, selot. Gitu. Satu lagi, pas sudah dimasukin ke liangnya, dicuci, kemudian baru sekali baru diusap. Boleh nggak itu? Termasuk
mencuci sebelum memasukkan sebelum cuci atau enggak. Nah, yang dianggap itu bukan mulutnya tapi apanya? Nah, bagian yang di atas mata kaki ya. Bagian yang di atas mata di bawah mata kaki apa. Jadi kalau dia belum masuk ke sini, itu masih dianggap di luar apa? Luar khuf, gitu ya. Ya, pertama itu ya salah satu syarat an yaqtadi al-lubsuhuma ba'da kamal taharah. Dia memakainya itu dengan wudhu yang sempurna. Ya. Kemudian yang kedua, syaratnya yang kedua adalah an yakuna satiraini li mahalli ghusl fardhi min al-qadamaini. Ya. Jadi yang kedua syaratnya harus menutup mahalli ghusl fardhi min al-qadamaini. Menutup tempat yang wajib dicuci dari kedua kaki kita. Jadi menutup bagian tubuh yang harusnya wajib dicuci ketika berwudu dari kedua kaki kita. Ya. Jadi kalau seandainya khufnya itu di bawah mata kaki, dia syaratnya terpenuhi. Tadi kan syaratnya dipakai untuk jalan. Kemudian tidak masuk air kalau dimasukin air. Nah, di sini maka tidak boleh. Kenapa? Karena di bawah mata kaki. Sedangkan mata kaki itu bagian dari apa? Bagian dari anggota badan yang wajib dicuci ketika berwudu. Maka kalau dia seperti itu kondisi khufnya, maka dia harus lepas kemudian dia pakai lagi ya. Nah, yang tadi disebutkan bahwasanya khuf itu batasannya itu bukan ru'yah, bukan pandangan. Jadi seandainya dia memakai khuf yang dari plastik, misalnya. Plastik ini transparan nggak? Kalau plastik kira-kira transparan kan? Kakinya kelihatan nggak? Kakinya kelihatan, plastiknya transparan. Ya, khufnya dari plastik, plastiknya transparan. Kalau diguyur air, seperti sepatu boot yang transparan lah misalnya gitu. Diguyur air nggak masuk, dan itu namanya khuf itu. Atau itu bukan namanya khuf? Jawabannya namanya adalah khuf, itu tetap khuf. Pertanyaannya, boleh nggak kita ngusap dengan kondisi kakinya transparan? Boleh ya? Nah, kalau dalam hal khuf itu yang dilihat bukan tembus pandang, tapi tembus air, gitu ya. Jadi tetap boleh mengusap khuf, walaupun tembus pandang apanya? Khufnya. Nah, beda dengan sholat, menutup aurat itu tembus air atau tembus pandang? Maksudnya bagaimana? Yang dilarang dalam sholat itu tembus pandang walaupun tebel. Walaupun tebelnya apa? Walaupun nggak masuk air. Dia pakai celana plastik. Ya. Nggak, ini plastiknya tebel ini. Sesuai dengan syarat. Ya, nggak ketat. Kemudian tebel. Kemudian apalagi syarat-syaratnya dia nggak membentuk auratnya. Tapi kelihatan dari luar. Ya. Boleh nggak dia sholat dengan jari seperti itu walaupun celananya tebel gitu? Nggak boleh. Karena yang dilihat di situ adalah apa? Ru'yah, bukan nufudul ma. Kalau dalam khuf kebalikannya. Kalau dalam khuf itu bukan ru'yah, tapi nufudul ma. Jadi masuknya air, gitu ya. Ada kata sama-sama kata satir. Tadi disebutkan satrul aurah, menutup aurat ketika sholat, tapi dengan apa? Pandangan. Tapi kalau satiraini limahil fardhi, satir itu maksudnya adalah menutup dari masuknya air. Selanjutnya, nah bagaimana dengan usap di kaos kaki? Nah, sekarang usap kaos kaki boleh nggak? Usap di atas kaos kaki. Dalam madhab Hambali boleh, dalam Hambali boleh. Tapi jumhur nggak boleh. Jumhur apa? Nggak boleh. Kok bisa nggak boleh? Padahal ada hadisnya. Jadi ada hadis Masul al-Jawrab itu hadisnya banyak. Ya, maksudnya nggak cuma satu hadisnya dan hadisnya sahih. Kenapa kok bisa jumhur menyelisihi Nabi, gitu ya? Mungkin nggak jumhur menyelisih Nabi, mungkin saja. Tapi di sini hati-hati, jangan langsung disifati jumhur apa? Jumhur itu mereka taktilul dalil itu dia tidak beramal dengan dalil. Maka jawabannya begini. Jadi bahkan Imam Ahmad sendiri yang mengatakan membolehkan mengusap di atas jawrab itu kaos kaki kalau terjemahan kita. Maka karena kata Imam Ahmad sendiri apa? Karena al-jawrab fi ahdi as-sahabati atau fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatil khifaf.
Intinya mereka itu memakai jawrab itu, jawrabnya itu bisa untuk jalan-jalan. Jadi kaos kakinya itu kaos kaki yang bisa dipakai untuk jalan. Jadi terpenuhi nggak syaratnya khuf? Terpenuhi, nutup mahal farq, kemudian bisa dipakai untuk jalan. Kemudian khifafnya itu dia bukan khuf sufiyah, khuf dari wol atau dari apa? Dari kain seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jumhur memahaminya bukan mereka tidak beramal dengan dalil, tapi apa? Mereka mengatakan maksudnya yang karena jawrabnya mereka itu seperti khuf, maka diperbolehkan apa? Mengusap di atas apa? Di atas jawrab. Nah, bagaimana dengan jawrab atau pasal yang sekarang? Nah, maka kalau itu dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Jadi kalau dalam mazhab Hambali mu'asyirin di Saudi itu ulama membolehkan mengusap di atas apa? Kaos kaki. Ya, karena ada hadis ini tadi. Ya, tapi jumhur memahami di situ ada ya mazhab Syafi'i memahami di situ yang dimaksud jawrabnya zaman Nabi enggak seperti jawrabnya apa? Kita sekarang. Gitu. Jawrabnya zaman Nabi itu tebal, jarak kita tipis. Ya, dan la yamna'u nufudul ma, dan tidak menghalangi apa masuknya air. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Li'anal khufa mawdi'ul masyi. Ya. Karena khuf itu adalah tempat untuk diusap. Fahuwa badalun an mawdi'il ghusli. Maka dia adalah pengganti dari tempat yang dicuci. Wal badalu ya'khudhu hukmal mubdal. Dan badal itu seperti hukum mubdal yang digantikan. Ya, jadi hukum mengusap itu seperti hukum mencuci. Gitu ya. Jadi kalau dia tidak menutup bagian yang dicuci, maka harus dicuci. Nah, kalau dia pakai khufnya nggak sampai menutup mata kaki, kemudian dicuci mata kakinya dan diusap khufnya, kan berarti dia tidak mencuci sempurna, dikatakan seperti itu ya. Jadi maka dia disyaratkan harus menutupi mata kakinya. Kemudian berikutnya adalah wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihi. Mana ini yang saya poin tentang jawrab atau wasf kita. Syarat berikutnya adalah dimungkinkan untuk berjalan-jalan dengannya. Jadi pakai khuf yang lengkap, ada solnya gitu kan, ada atasnya. Kalau dia pakai khuf tapi nggak ada bawahnya, ya nggak boleh diusap ya. Karena nggak bisa buat jalan-jalan gitu. Jadi disyaratkan harus bisa dipakai untuk apa? Jalan-jalan, bukan khuf yang nggak ada solnya gitu. Ya, maka itu nggak boleh, harus dilepas gitu ya. Kemudian apa? Li'anal masa rukhsatun lima tad'ul hajah ilal lubsi. Karena sesungguhnya mengusap itu adalah rukhsah dari apa yang tad'ul hajah ilal lubsi, yang diperlukan untuk apa? Untuk memakainya. Wa ada mimma yulbasu lil masyi alaihi, dan dia itu kebiasaannya adalah yang dipakai untuk berjalan. Ya. Jadi ini yang membedakan ya dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali enggak disyaratkan itu. Pokoknya nutup aja. Kaos kaki boleh enggak? Boleh, karena Nabi SAW mengusap di atas kaos kaki. Ya, jadi mereka tidak menganggap syarat harus dipakai untuk jalan itu bukan syarat. Dan juga nufudul ma' tadi juga bukan syarat, karena Nabi SAW pernah mengusap di atas jawrab atau di atas kaos kaki. Nah, karena di dalam mazhab Syafi'i dipahami kaos kakinya itu adalah kaos kaki yang yang bisa untuk berjalan-jalan dan dia tidak tembus air gitu. Seperti itu ya. Salah satunya mentakwilkan, jadi di seorang bertentangan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Al-Bukhari menambahkan di sini walam yakur musannif syartan rabi'an, dan musannif penulis tidak menyebutkan syarat yang keempat wa an yakuna tahirataini atau tahiraini. Syarat yang keempat satu lagi, dua khufnya itu harus suci. Fala yasi'u an yakuna min jildi kalbin aw khinzir. Maka khufnya itu enggak boleh kalau dia khuf dari kulit anjing atau kulit babi. Kenapa? Karena kulit babi dan kulit anjing itu najis, maka tidak bisa diusap. Ya, kalau diusap pakai air maka tangannya najis jadinya. Ya, maka itu syarat yang keempat sebenarnya. Aujil di maitatin lam yutbak, atau
atau kulit dari bangkai yang belum disamak. Kulit bangkai yang belum disamak itu juga najis. Tapi kalau kulit sapi yang disembelih walaupun tidak disamak maka itu suci, gitu ya. Tapi kalau kulit bangkai sapi yang belum disamak maka itu najis. Disamak itu diapakan kemarin? Sudah kan disamak. Dihilangkan apa? Baunya dan cairannya dengan menggunakan zat-zat yang bisa menghilangkannya. Dimana kalau seandainya dia masukkan ke air kemudian direndam itu nggak busuk. Itu namanya disamak. Ya, bukan direndam lama ya, masukkan ke air kemudian dipakai untuk basah-basah itu nggak busuk. Tapi kalau cuma dijemur, karena yang memang hilang baunya, hilang airnya. Tapi kalau masukin air, karena air busuk, itu belum disamak. Baik, kita lanjutkan. Ya anna sholata bihima la tasih, karena sesungguhnya sholat dengan keduanya yaitu dengan khuf yang dari anjing atau babi atau dari bangga tadi tidak sah. Kenapa? Karena dia najis. Bil masyi alaihima bil ma'i tungkilun najasa ila yadil masih buatan tasyur. Nah, kalau seandainya dia usap dengan tangan yang basah kena kulit anjing, maka malah najisnya bisa kena tangannya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bulu anjing najis nggak? Bulu anjing yang kita bahas ya, najis gitu, karena najis setelah ain. Bulu babi najis. Nah, kalau bulu itu kering, kita pegang, tangan kita kering setelah megang, maka tidak najisnya nggak intikal. Jadi tangan kita nggak najis, nggak perlu dicuci, gitu ya. Tapi kalau kita pegang dengan keadaan basah tangan kita atau anjing yang basah, baik basahnya dari tangan kita sendiri atau dari anjing itu, maka tetap najis. Ya, jadi intikal najis. Baik, kita lanjutkan. Wayam sahul muqimu yauman walailah, dan orang yang mukim itu mengusapnya yauman walailah. Yauman walailah itu berapa? 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Wal musafiru salasata ayamin bilayalihinna, dan orang musafir itu 3 hari 3 malam, gitu ya. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari Shuraih bin Hani qala, atau itu Aisyah radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anha, as'aluha 'anil masih 'alal khuffain. Jadi Shuraih bin Hani bertanya kepada Aisyah, saya mendatangi Aisyah, kemudian saya bertanya kepadanya tentang mengusap khuf atau 2 khuf. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, a'ti aliyan fa innahu a'lamu bihadza minni. Ya, datang ke Ali, karena sebenarnya Ali itu lebih tahu dari saya, gitu ya. Kenapa demikian? Karena biasanya pakai khuf itu safar atau di rumah? Safar. Aisyah itu temannya Nabi di rumah atau ketika safar? Ketika safar di rumah, gitu. Tanya Ali sana, gitu. Ali lebih tahu, karena Ali lebih sering bersafar dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Bahkan sampai berkata, laukan ad-din birra'i lakana ashalul khuf aula min batniha, gitu ya, atau aula min a'laha. Walakin ra'aytu Nabi SAW yamsahu a'la. Ya, kalau seandainya agama itu dengan akal, maka sesungguhnya yang bawah itu lebih berhak diusap daripada atasnya. Karena tetapi saya melihat Nabi mengusap atasnya. Harusnya kan bawahnya karena najis, tapi diusap atasnya, gitu. Ya, Ali yang datangnya kepada Ali, fa innahu a'lamu bihadza minni, karena sebenarnya dia lebih tahu. Kana yusafiru ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu, Ali itu bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertanya kepadanya, faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali berkata, Rasulullah menjadikan salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir, 3 hari 3 malam untuk musafir, wa yauman wa lailah lil muqim, dan 1 hari semalam untuk muqim. Iya. Mulainya kapan mulainya? Mulai dihitung 3 hari sama 1 hari sama 3 hari itu. Kapan? Mulai makainya atau mulai kentutnya? Misalnya, kan antum duduk kan, kemudian antum pakai khuf di rumah ini, enggak safar. Pakai khuf, antum tali khufnya rapat. Terus antum tidur, gitu kan. Kemudian bangun. Bangunnya sudah, misalnya sekarang tidurnya jam 6, bangunnya jam 6 lagi, gitu. Nah, sudah setengah hari atau belum itu? Atau mulainya ketika kapan terakhir dia berhadas?
Jadi ketika bangun itu dihitung dia terakhir berhadas. Maka yang betul adalah ketika dia terakhir berhadas itu baru dihitung muddah. Dihitung apa? Dihitung waktunya. Jadi misalnya kita bersafar, naik bis, kemudian kita pakai khuf, sebelum kita pakai khuf wudu dulu, kemudian pakai khuf, naik bis. Dan pas di bis kita seharian nggak berhadas, nggak buang air kecil, nggak buang air besar, nggak kentut. Nah, kentutnya baru 2 hari kemudian dan nggak tidur misalnya. Atau tidur tapi dalam keadaan duduk kan, kalau tidur duduk dalam mazhab Syafi'i nggak batal kan. 2 hari kemudian baru kentut atau baru buang air kecil. Maka sisa memakai khuf tinggal 1 hari atau masih 3 hari pertanyaannya. Ya? Apa? Ya. Hah? 3 hari, masih 3 hari. Karena yang dihitung itu dia mulai kapan? Ketika berhadas terakhir. Berarti bisa panjang, bisa panjang. Kalau dia nggak buang air kecil, nggak kentut, nggak buang air besar sampai berhari-hari, mungkin mulainya juga setelah itu, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya ada beberapa poin di sini, tapi kita lanjutkan. Wayam sul mukim tadi sudah. Wabtida'ul muddati min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Nah, ini disebutkan. Dan mulainya muddah itu adalah waktu menghitungnya sehari atau 3 hari itu kapan? Min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Ketika dia berhadas setelah memakai 2 khuf. Fa in massa fil hadari, poin berikutnya. Kalau seandainya dia mengusapnya ketika hadar, ketika dia tidak bersafar, kemudian safar, au masah fil safar itu ma'aqam, atau dia bersafar kemudian dia mukim, gitu ya, atam masal mukim. Jadi kedua-duanya itu dianggap mukim. Jadi kalau ada ibadah yang di situ ada sisi safar dan sisi mukim, maka dianggap mukim, gitu ya. Dianggap apa? Dianggap mukim. Misalnya tadi kan bagi musafir berapa hari? 3 hari kan? Baru 2 hari kemudian dia sudah mukim di kota lain. Pertanyaannya, batal tidak? Nggak batal, karena belum batal kan? Kalau seandainya sudah batal, apakah masih 1 hari? Maksudnya gitu. Apakah masih 1 hari untuk mengusap? Bingung. Jadi misalnya kan kita safar 2 hari, jatahnya berapa? 3 hari. Kentut, wudu, ngusap, boleh nggak? Boleh, masih 1 hari. Mau ngusapnya 100 kali juga boleh. Maksudnya kentut lagi, wudu lagi, ngusap lagi, kentut lagi, wudu, boleh gitu. Masih 1 hari karena 3 hari. Nah, pas hari kedua kita udah nyampe gitu. Udah nyampe. Boleh nggak kalau setelah itu kentut kemudian ngusap lagi? Jawabannya nggak boleh. Saya ulang ya, masih bingung atau ngantuk ini? Nanti anak kasih pertanyaan ya. Kemudian lanjut ya pembatalnya. Intinya kalau seandainya mukim sama safar, ibadah yang ada mukimnya ada safar, maka lebih kuat sisi mukimnya, gitu ya. Jadi kalau seandainya ada 2 waktu yang antum, wah saya ragu nih 2 waktu nih karena anak mukim dan safar, ada waktu 3 hari dan waktu sehari, maka yang diambil adalah waktu sehari. Jadi waktunya waktu mukim saja, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wayabtulul masuk di salah tati asya, batal mengusapnya itu dengan 3 hal. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepasnya. Yabtulul masuk la yabtulul wudu. Jadi yang apa? Yang batal itu mengusapnya. Jadi misalnya kita mengusap ya kan bersafar misalnya, dapat 3 hari kan, lah baru 1 hari kemudian kita lepas khufnya, karena gerak kita lepas khufnya. Apakah di situ masih boleh kita untuk mengusap? Pakai lagi tuh, diusap lagi, boleh nggak? Nggak boleh jawabannya. Dipakai lagi, ngusap lagi nggak boleh. Maka kalau antum mau pakai lagi, antum harus berwudu dari awal lagi. Harus berwudu dari awal lagi, kemudian baru dipakai lagi. Jadi kalau dengan membukanya berarti buka sebentar gerah gitu, kemudian masukin lagi, itu nggak boleh, sudah batal jadinya. Sudah batal mengusapnya. Jadi kalau seandainya dia masukin lagi terus kentut gitu, masukin lagi terus jadi pakai khuf, setelah diusap gerah dilepas, udah nggak gerah dipakai lagi, kemudian kentut, boleh nggak ngusap?
Susah ya Bu. Nggak boleh jawabannya. Jadi gimana ya? Atau 2 kali pertemuan harusnya. Ya, jadi kan tadi gini, kita diperbolehkan untuk mengusap khuf itu ketika sudah berwudu kan. Kita sudah berwudu kemudian dipakai apa? Khuf, pakai sepatu. Kentut, boleh nggak mengusap? Boleh. Bagi musafir berapa hari? 3 hari. Bagi mukim berapa hari? 1 hari. Gerak, kita lepas khufnya karena pengen adem gitu kan. Terus kita pakai lagi, tapi kita belum kentut, kita pakai lagi. Nah, itu masih diperbolehkan sholat, masih boleh, dan wudunya nggak batal itu. Kalau dilepas khufnya, wudunya nggak batal, masih boleh sholat. Nah, kentut lagi. Pertanyaannya, boleh nggak dia lanjut ngusapnya? Kan kita masih punya 3 hari. Boleh nggak? Nggak boleh kan? barusan kita bahas. Bifal'ihima dengan melepasnya itu batal. Batal hitungannya. Jadi nggak berlanjut. Jadi dia harus lepas lagi, kemudian wudhu lagi, cuci kaki lagi dari awal lagi, kemudian dipakai lagi, baru lanjut hitungannya sampai 3 hari lagi. Jadi kalau dia nggak lepas, dia boleh lanjut terus. Gitu. Kemudian paham kan ini kan? Kemudian waqidaul muddah, kemudian waktunya selesai. Musafir seminggu. Nah, dia dari awal sudah berwudu, masukkan khuf, kemudian dia safar. Sampai hari ketiga, pas 3 hari dia harus buka lagi, wudu lagi. Karena sudah apa? Maksudnya wudunya nggak batal, tapi kalau dia mau wudu lagi harus apa? Harus dari awal lagi, gitu ya. Expired, gitu. Expired ngusapnya, jadi nggak boleh ngusap lagi. Dia harus kalau kentut harus dibuka lagi dari awal, baru pakai lagi. Jadi per 3 hari harus dibuka. Jangan 1 pekan nggak dibuka-buka, khufnya bau soalnya. Jadi minimal per 3 hari ya buat musafir ya. Kemudian berikutnya adalah wa ma yujibul ghusla, dan apa-apa yang mewajibkan mandi. Ya kalau dia junub, jangan cuma dicuci badannya aja, kakinya diusap gitu. Jadi juga dilepas kemudian dicuci kakinya gitu ya. Jadi Sufyan bin Asal radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'aha salatata ayamin. Jadi Sufyan bin Asal radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita ketika kita musafirin bersafar untuk mengusap di atas khuf kita dan tidak usah melepasnya selama 3 hari. Ya, min ghaidin wa baulin wa naum, dari buang air kecil, buang air besar dan tidur. Ya. Illa min janabah, kecuali dari janabah, junub, ainan ji'aha wa la namsa alaiha. Artinya harus dilepas dan kita mandi, enggak boleh dia ngusap. Bal naksilu arjulina ma'abaqil badan. Justru kita harus cuci kaki kita dengan seluruh badan, gitu ya. Kira-kira demikian. Ya, jadi batalnya dengan apa? Dengan junub, apa dengan melepasnya, apa dengan selesai mudahnya atau waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-min soal, ada yang tanyakan? Ya. Mungkin safar ketika dia 2 hari safar terus dia langsung dia sampai saat itu. Berarti itu waktu safarnya langsung waktunya berganti gitu. Dia langsung habis. Enggak langsung habis. Jadi kalau dia gini, kalau dia safar kan 2 hari, kemudian ternyata mukim, maka ketika mukim langsung pindah ke apa? Ke orang mukim. Jadi sisanya berapa hari? Tinggal 1 hari, maksudnya gitu. Sisanya dia ditarik pertama. Sudah nyampe. Nah, berarti tinggal sehari sisanya. Langsung hitungannya hitungan apa? Hitungan mukim, gitu ya. Bukan ditambah masih apa? Masih tambah 2 hari maksudnya. Ya ini sering salah prakteknya. Jadi mungkin karena perkaranya seolah-olah ini sebenarnya nggak rumit sebenarnya. Intinya makanya sebelum apa? Sebelum setelah wudu baru make, kemudian hitungannya 1 sama 3 gitu. Kalau dia lepas berarti batal hitungannya. Maksudnya dia harus apa? Dia harus cuci lagi kalau dia kentut dari awal lagi. Tapi hitungannya tetap kalau musafir tetap 3 hari boleh. Boleh apa? Boleh tetap 3 hari. Ya, ada lagi yang benar kan? Misalkan kalau dari sifat murni itu misalkan sifat gunung itu pendek dan iya, lebih mantap kaki. nggak ada teman tangan. Tapi kaki tertutupi oleh kelas kaki. iya.
Nah, si sepatu gunungnya ini juga nggak waterproof kan? Itu gimana kan? Dari sisi waterproof itu apakah harus waterproof sempurna? Maka jawabannya nggak harus sempurna. Tapi dia yamna nufudal ma itu kalau seandainya dikasih kena air itu nggak langsung masuk gitu. Kalau kain biasa, kain kanvas mungkin langsung masuk kan. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i nggak dianggap gitu. Itu seperti dalaman khuf gitu anggapannya. Nah seperti tadi ya, kalau dia khufnya pendek terus kaos kakinya di atasnya, maka kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau mazhab Hambali boleh itu, karena dia dianggap apa? Mengusap di atas jawrah. Nah tapi pertanyaannya nanti panjang lagi, yang nanti aja lah. Kalau pakai kaos kaki dan pakai khuf diusap kaos kakinya atau khufnya? Khuf yang pendek tadi. Khufnya, diusap khufnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, karena kaos kaki itu boleh diusap nggak? Nggak boleh, berarti dianggap nggak ada gitu loh. Yang diusap khufnya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, kaos kaki boleh diusap nggak? Boleh, berarti dianggap ada kan? Berarti misalnya berapa kali? 2 kali. Jadinya begitu kalau logikanya. Tapi walau alam, setahu anak enggak, tetap sekali di luar. Tetap sekali di luar. Kenapa? Karena orang pakai khuf itu pasti pakai kaos kaki, ya kan? Iya nggak? Kenapa? Banyak nggak pakai kaki, ya nggak pasti ya, maksudnya kebanyakannya pakai kaos kaki. Gitu. Dan nanti nggak menyuruh mengusap, lepas kaos kakinya diusap, kemudian pakai kemudian khufnya enggak. Jadi satu di luar yang paling bagus. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu dirinci ya, dirinci. Maka yang diusap yang mana? Kalau dia pakai khuf di atas khuf, kemudian khuf lagi gitu kan. Nah, mana yang diusap? Yang luar atau yang dalam? Hah? Kalau khufnya sama-sama tebal, yang dalam dia harus lepas khuf yang paling dalam dulu. Karena kalau dia usap luarnya, maka khuf yang wajib itu di dalam. Gitu. Tapi kalau khuf dalamnya tipis, luarnya tebal, seperti kaos kaki, pakai khuf luar, maka tetap cukup luarnya. Karena yang tipis tadi dianggap nggak ada film mahdu gitu. Tapi kalau tipis sama tipis, mana yang diusap? Nggak boleh diusap, kan tipis sama tipis. Nggak dianggap hukum itu kalau tipis sama tipis, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita kan sama cuma masuk 20 menit itu kan supaya kita bisa sholat dengan khuf kita dilepas misalnya. Wudhunya nggak batal, tapi yang batal adalah waktunya. Waktu ngitung mudahnya itu antum nggak boleh lanjutin lagi terus dipakai terus dihitung tambah gitu, nggak boleh. Tapi kalau antum sudah lepas, wudhunya nggak batal, boleh sholat. Tapi habis itu kalau antum kentut setelah pakai khuf, antum harus lepas lagi terus wudhu lagi. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu, walaupun ada yang ulama yang mengatakan wudhunya juga batal, jadi dari awal lagi. Gitu ya. Tidak peringatkan jadi tidak peringatkan, betul. Jadi tapi yang ngapain antum ngusap, orang antum nanti juga cuci gitu nah, orang tahu karpet ngapain diusap gitu kan, iseng banget kan. Kenapa? Kalau kita nggak tahu bakalannya tempat umumnya jauh. Iya, jadi kalau kata setahu saya seperti Syekh Salim Indonesia, kalau mutlak itu mengatakan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kalau nggak salah itu batal apa? Batal mengusapnya, bukan batal wudhunya. Jadi wudhunya tetap sah, dan boleh sholat. Kalau dilepas masih tetap boleh sholat. Kalau kentut, ya wudhu lagi. Masa kentut nggak wudhu lagi? Ya, maksudnya kalau dia pakai lagi sebelum kentut, kan suci kan makanya kan, ya kan? Kemudian dia kentut, maka tetap dianggap dia apa? Harus dicuci lagi. Maksudnya gitu, tetap dianggap dia berhadas, nggak bisa dimusap, nggak bisa lanjut musap. Jadi seperti itu. Ayo, gantung. Ya. Ya. Tadi Haramun masih, ya. ketika kan dibilang profesornya Ngambil soalnya haram. tapi Soalnya sah. berarti yang mengusap khuf tersebut itu wudhunya Saat mengusap khuf, wudhunya sah atau tidak? sehingga dia sholat sah. Karena jadi haramnya itu bukan pada syarat gitu. Jadi ketika dia ngusap, maka ngusapnya sah. Ya, ngusapnya sah. Ngusapnya itu
Kenapa? Kembali berdosa karena dia ngambil rukhsah. Dia berdosa karena nyolong, gitu. Karena nyolong khufnya orang tadi. Gitu. Jadi haram itu maksudnya haram untuk mengambil rukhsah dari maksiat. Ya, jadi bukan keabsahan ibadahnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang antum tanyakan gitu kan. Jadi tetap dia haramnya ngambil. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengambil rukhsah dalam keharaman itu nggak boleh. Misalnya seorang yang bersafar dalam safar maksiat. Safar ingin lihat konser misalnya. Lihat konser maksiat ya? Maksiat. Ya kalaupun nggak maksiat, konser Islami gitu. Tapi nggak ada maksiatnya gitu. Karena konser itu maksiat gitu kan. Nah, konser Islami tadi biasanya harus rinci gitu. Nah, habis itu dia safar. Nah, mengkosor nggak sholatnya? Dikosor atau dijamak nggak sholatnya? Safar maksiat ini. Maka nggak boleh kalau mazhab Syafi'i mengambil rukhsah ketika dia safar maksiat. Itu kaidahnya demikian. Walaupun sebagian ulama yang lain seperti ulama mu'asyirin membolehkan. Ya, safar itu namanya tetap safar umum. Tapi dalam mazhab Syafi'i safar maksiat itu nggak boleh. Safar untuk berzina, gitu kan? Mendatangi perempuan di luar kota untuk berzina. Apakah dia ngambil rukhsah safar dikosor sholatnya di jamaah ya memudahkan malah kan? Jadi mudah ya. Maka itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.